Halo teman-teman, kembali lagi bersama Budi Vlog Channel. Gimana kabarnya? Masih tetap di rumah? Stay safe terus di rumah ya guys. Video kali ini aku akan coba buat espresso berturut-turut 10 kali ya, aku akan eksperimen dan kita akan lihat bagaimana hasilnya menggunakan mesin espresso Verratifero FCM 3601. Oh ya, aku punya tools baru, ini namanya distribution tool atau leveler ya. Aku akan pakai ini untuk tamping espressonya. Secara kegunaan tools ini seharusnya bisa membuat tampingan lebih konsisten. Jadi nanti kita lihat hasil espressonya bagaimana dengan menggunakan tools ini. Oke, simak videonya sampai tuntas ya guys. Oke, langsung kita mulai aja. Aku pakai basket yang double ya, jadi aku akan timbang setiap pembuatan itu 18 gram kopi. Oke, kurang lebih 18 gram. Langsung kita tamping pakai ini. Langsung aja kita masukin begini. Terus kita putar-putar. Ini aku baru pertama kali pakai leveler ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Rapi ya. Gitu. Oke, ini yang pertama ya, ini yang pertama. Langsung aja kita buat espressonya. Oh ya, aku udah set setiap pembuatan kita pakai waktu 25 detik ya untuk setiap pembuatan espressonya. Jadi biar timernya konsisten, jumlah gramnya juga konsisten 18 gram. Tinggal tampingannya juga udah kita buat konsisten pakai ini ya. Jadi saya nggak pakai tekanan saya lagi, tapi berdasarkan level ini aja. Oke, kita mulai. Oke, udah berhenti. Kita lihat seharusnya jadi ini kan double basket ya, jadi harusnya jadi masing-masing gelas itu satu shoot atau single ya. Kalau kita lihat di sini ini hasilnya ya, ini kurang lebih udah hasilnya single nih kawan-kawan. Kalau teman-teman lihat di garis pembatasnya ya, gelasnya ini ada batasnya nih, single espresso ya. Ada batas single espresso. Nah, ini kurang lebih udah segitu. Ada lebih dikit lah. Tapi mungkin si levelernya harus saya adjust lagi kedalamannya di sini. Ini nanti saya tinggiin lagi ya, supaya dia bisa neken hooknya itu lebih padat gitu ya. Jadi supaya nanti jadinya pas di single espresso barnya. Saya setting dulu, ini bisa disetting ya, bisa dibuka, ini kita kendorin, kita naikin dikit ya. Kita adjust dulu, nanti kita lihat pembuatan yang berikutnya apakah hasilnya bisa pas di single shoot. Oke, ini aku tampung dulu hasilnya. Yang pertama, buang dulu ya.
Oke, aku timbang lagi 18 gram ya. Sebelumnya ini aku lap dulu, dibuang dulu. Oke, aku lap. Oke, yang kedua ya, yang kedua kali timbang lagi 18 gram. Saya belum punya funnel ya, jadi masih pakai sendok nih. Kalau udah ada funnel bisa langsung ambil kopinya dari grinder. Oke, ini 18 lebih dikit, aku kurangin biar sama ya. Oke, ini udah pas 18. Oke, aku ratain dikit deh pakai tangan. Oke, ini ya, tadi udah aku set, aku tinggiin ya ininya, besi bawahnya ini supaya lebih padat. Karena tadi yang eksperimen pertama dia agak lebih dikit hasilnya. Oke, ini jadi seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat rata ya. Aduh, sorry, kena jari aku, jadi aku tem lagi. Oke, ini yang kedua. Kita mulai aja, mesinnya udah ready. Kremanya cakep ya teman-teman. Kremanya bagus. Oke, udah selesai. Kita lihat lagi apakah udah pas di single barnya. Ini dia, kita harus agak tunggu dulu sampai benar-benar naik ya ininya ya. Kan tadi kremanya tebal tuh, lama-lama dia kan jadi cair tuh kremanya. Nah, ini kalau kita lihat ya, aku lihat kopi espressonya jadinya lebih turun gitu, jadi ristretto nih ya. Eksperimen kedua ini jadi ristretto, artinya levelernya tadi mungkin aku aturnya terlalu tinggi, jadi harus aku turunin lagi nanti ya. Oke. Oke, sebelum kita mulai yang ketiga, aku mau setting ulang lagi ya levelernya. Aku turunin sedikit ketinggiannya. Ya ininya nih, kalau teman-teman lihat nih ada batasnya kan. Kita turunin dulu. Karena tadi hasilnya jadi ristretto. Itu terlalu padat ya. Oke, kita turunin dikit ya. Ini nggak ada yang fix ya teman-teman, harus coba-coba. Sampai ketemu hasil yang pas gitu ya. Oke, eksperimen ketiga. Oke, 11 ya. Ini yang ketiga, aku tem lagi ya. Ini aja. Kita rapikan pinggirnya. Oke, seperti ini ya, teman-teman.
Oke, langsung kita mulai aja yang ketiga. Sebelumnya aku bilas dulu dikit ya, up lagi. Semoga kali ini pas ya hasilnya ya, single espresso 2 gelas. Oke, udah mulai keluar. Aku tes ini sambil setting leveler aku sih sebenarnya. Pengen dapetin yang pas ketinggiannya supaya pas kalau buat pakai double basket dia bisa hasilkan 2 gelas single espresso. Oke, kelihatannya ini masih jadinya ristretto ya, teman-teman lihat, masih jadinya ristretto, barnya di ristretto bukan di single espresso. Tidak termasuk krema ya, aku nggak tahu nih ngitungnya termasuk krema atau enggak. Oke, ini yang ketiga. Levelernya nanti aku adjust lagi deh, kita adjust lagi, turunin lagi ya teman-teman. Oke. Oke. Timbang lagi next keempat ini ya. Kayaknya bubuk kopi aku nggak cukup, nanti harus bikin lagi. Masih 18. Kita tamping lagi. Susah juga ya nyari yang pas. Oke, kita bilas dulu sebentar. Yang keempat ya, kalau dari mesinnya nggak ada masalah ya teman-teman. Kremanya masih oke ya, udah yang keempat kali. Wah, kok malah makin turun nih teman-teman barnya. Aneh juga ya, saya nggak tahu yang bikin ini apa penyebabnya. Kalau teman-teman punya pendapat boleh ditulis di kolom komentar ya. Ini jadinya ristretto lagi ya, aku turunin lagi deh ya, bener-bener nggak usah pakai ketinggian, kita turunin lagi. Aku urang satu lagi ya, karena jadinya masih ristretto. Nah, padahal aku kemarin bikin pakai tempingan biasa, ini bisa kok jadi single espresso 2 gelas. Pakai temper ini malah jadi ristretto terus. Oke.
Ini yang kelima ya. Gram. Sedikit lagi. Aku akan berusaha gramnya sesama mungkin ya. Oke, kita tem lagi pakai ini. Rapikan. Hasilnya gini ya. Oke, lagi. Oke. Semoga hasilnya bisa jadi single sekarang. Start. Kremanya masih bagus ya, udah 5 kali berturut-turut ini. Wow, tebal kremanya, tapi belum juga jadi single espresso, masih ristretto aja ini ya. Itu kan teman-teman lihat dari dekat, kremanya masih tebal, tapi nanti lama-lama dia akan turun gitu ya. Masih ristretto terus nih teman-teman, padahal udah yang kelima kali. Bahkan ini hasilnya makin turun nih. Harus tunggu dulu kali ya sampai kremanya itu benar-benar tipis, mungkin seperti itu. Tapi intinya kita udah tes 5 kali pakai alat leveler ini, dan udah aku ubah-ubah ketinggiannya. Somehow hasilnya tetap sama. Aku belum tahu kenapa penyebabnya ya. Teman-teman mungkin yang punya ide bisa bantu komen di bawah ya. Aku masih ngulik-ngulik sih ini alat ini ya. Oke, kita lanjutin aja yang ke-6. Selain ngetes alat ini ya, tujuan video kali ini juga kita mau ngeliat kemampuan mesin kopi ini sebenarnya. Kalau dibuat espresso 10 kali berturut-turut kayak apa. Yang ke-6 ya. Ke-6. Oke, teman-teman, aku harus giling kopi lagi karena udah habis. Nanti kita kembali lagi. Aku udah giling kopi lagi ya. Tadi habis kopinya. Kita lanjut yang ke-6 ya. Gram bubuk kopi. Oke. Nah, ini kita penting lagi.
bilas dulu ya tadi. Lap langsung. Oke. Yang keenam kita mulai. Kremanya masih tebal banget ya kremanya ya. Kita harus tunggu nih teman-teman sampai benar-benar turun dia. Ini masih ristretto juga nih teman-teman, masih jadi ristretto juga. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Mungkin nanti saya akan cari tahu lagi ya kenapa bisa jadi ristretto terus. Tapi untuk video kali ini kita lanjut aja eksperimen kita. Untuk levelernya, padahal aku udah set begini, aku mau mentokin lagi aja teman-teman ya. Ini benar-benar aku mentokin nih levelernya ya, jadi ini udah yang paling rendah, nggak bisa lagi, udah mentok nih, tinggiannya udah segini paling mentok. Nah, lagi nanti gram. Oke, kurang dikit. Oke, ya, 15 gram lagi, kita tamping lagi. Kali ini levelernya mentok, aku tinggiannya diturunin banget, udah sampai mentok, nggak bisa lagi. Nah, tapi ini jadinya gini nih, kurang neken jadinya. Kita lihat aja hasilnya gimana ya, apakah masih ristretto atau bisa lebih. Tapi kalau dilihat tampingannya ini kurang kuat sih teman-teman, kalau dimentokin kurang padat jadinya. Coba kita lihat aja ya hasilnya ya. Oke, ini yang ketujuh ya, udah jalan yang ketujuh di sini. Seperti ini, masih menghasilkan krema yang tebal sekali ini ya. Dengan leveler yang di set ketinggian sudah mentok, masih jadinya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin bisa kasih komentar juga ya. Mungkin ada yang menduga kopi saya terlalu halus, tapi sebagai info aja, sebelumnya aku pakai green size yang sama menggunakan temper biasa, itu dia bisa kok jadi single espresso 12 dari 18 gram kopi. Tapi nggak tahu ini kenapa pakai leveler ini jadinya ristretto terus. Oke, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja yang ketujuh ini ya. Kita lanjut yang ke-8.
18 gram. Oh, kebanyakan. 10 gram. Saya masih ada kendala untuk gimana caranya bisa rapi kalau masukin bubuk kopi ke porta ini, cenderung berantakan ya. Mungkin saya harus beli funnel ya buat tampungnya, saya nggak boleh potong kemana-mana. Kurang dikit lagi. Oke, tem lagi ya. Ini benar-benar lemah nih teman-teman. Seperti ini padahal. Tuh, nggak jalan ini ya, harusnya ya. Ini nggak ngetem ini kalau dilihat kayak gini tuh. Jadi levelernya ini nggak bisa kalau di set mentok, nggak bisa ini. Aku set dikit lagi lah ya. Ya, lagi nggak bisa kalau di set mentok tuh, teman-teman lihat sendiri tadi nggak ngedistribusi, dia tidak terdistribusi dengan baik. Nah ini agak mendingan ya. Oke, sorry. Yang ke-8 kali. Kalau mesinnya sih bisa-bisa aja sih, nggak ada masalah ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, kremanya juga tebal terus. Kayaknya settingan aku aja nih, jadinya ristretto terus ya. Oke, udah berhenti. Ini udah agak naik nih teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat dari dekat, aku ambil ya. Ini udah di atas ristretto ya, di antara ristretto dan espresso perubahannya. Mungkin ini kalau kita diemin agak lama ya. Ini kremanya kan nanti lama-lama tipis. Nah ini yang hitamnya mungkin bisa menyentuh single espresso nih ya. Udah agak mendingin. Dan teman-teman bisa lihat kalau saya taruh gelasnya itu sudah memang benar ya, ini sekarang di single espresso ya. Ini jadi single espresso. Cuma nggak tahu nih gelas yang satu lagi kok agak selisih nih, mungkin masih kurang benar waktu tamping atau pendistribusiannya kurang bagus, jadi hasilnya beda kiri kanan. Oke, yang ke-8 ini ya, 2 kali lagi ya teman-teman. Ini meja saya udah mulai kotor ya, bubuk kopinya ke mana-mana. Nanti saya beresinnya belakangan aja. Aku beresin dulu deh sebentar.
apa yang tinggal teter, oh mentok tadi, sorry. Oke. Ternyata bikin espresso kali berturut main juga ya, capek. Barista tuh capek tuh. Aku break dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut. Kurang dikit timbangannya. Oke, pas. Kita tem lagi ya. Dan teman-teman bisa lihat ini distribusinya udah merata ya. Oke, sorry, diras lagi. Mesin ini aku kan pemakaian pribadi nih teman-teman. Aku belum pernah kalau bikin espresso sampai 10 kayak gini. Biasa paling bikinnya sekali 2 kali paling ya. Ini yang ke-9 ya. Oke, berhenti. Kita lihat hasilnya nih, ristretto atau espresso kali ini. Kremanya tebal banget ya teman-teman. Dia terus naik. Jadi kalau dilihat kurang konsisten hasilnya ya. Padahal aku udah pakai leveler gitu loh. Aku pikir dengan menggunakan leveler ini dan gramasi yang sama, waktu yang sama, hasilnya bakal sama terus. Ternyata nggak seindah itu teman-teman. Ya mungkin karena ini mesin rumahan lah ya, bukan mesin yang buat profesional komersil punya ya. Oke, jadi kita lihat hasilnya kembali jadi ristretto ya. Ristretto lagi. Jadi kesimpulannya kalau sementara aku bilang nggak konsisten. Oke, kita lanjut yang ke-10 ya. Sejenak sebentar. Oke, kita lanjut lagi yang ke-10. Buang dulu. Yang ke-10. Kalau fungsi dari distribution tool itu sendiri katanya sih bisa tempingan lebih konsisten gitu ya, sehingga hasil espresso bisa lebih konsisten. Tapi dari eksperimen kita, aku belum nemuin bahwa benar gitu pakai ini bisa konsisten. Kita udah coba beberapa kali, setting juga, ketinggiannya ubah-ubah, dengan settingan yang sama juga, ketinggian yang sama juga kita coba. Teman-teman tadi lihat dari single espresso turun lagi, dia hasilnya jadi ristretto gitu ya. Sengaja ya ini videonya aku nggak cut supaya teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Ini aku kasih lihat apa adanya ya video ini. Oke, selesai. Mohon maaf teman-teman, pas
pompa air saya nyala, mungkin airnya di atas habis. Sorry guys. Oke, ini udah berhenti dan ya again hasilnya jadinya sepertinya ristretto ya. Oke, seperti itu teman-teman. Hasilnya kita udah lihat 10 kali buat espresso menggunakan mesin Verativero FCM 3601 menggunakan distribution tool ini ya. Dari eksperimen aku kebanyakan yang didapat hasilnya adalah ristretto 2 gelas. Cukup sekian video kali ini. Buat teman-teman yang punya masukan silakan kasih komentar di bawah, mungkin bisa membantu saya juga untuk memperbaiki hasil brewing ke depan. Buat teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuan untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang. Dan teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah menonton. See you guys.